Shalom, apa kabar pemirsa yang sangat amat dikasihi Tuhan? Bertemu kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia. Kita masih tetap fokus pada kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Kita masih mau berbicara tentang situasi keadaan yang kita hadapi. Tetapi yang kita mau bicarakan bukan mengenai situasinya, tetapi yang kita mau bicarakan adalah jalan keluarnya. Yang kita mau bicarakan adalah bagaimana menghadapi situasi sekarang, bagaimana kita ada tetapi kita bukan yang kalah. Kita bukan dibawa oleh keadaan, oleh situasi, tetapi kita mau sekarang ini adalah bagaimana kitalah yang mengontrol situasi. Setuju saudara? Ya, baik. Itu yang kita mau ya. Dan saudara, sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita mau rajin sedikit, ya, mau menyediakan waktu sedikit bersama Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Kalau kita mau sediakan waktu sedikit baca Alkitab, kita akan banyak mengerti, ya, dan kita tidak perlu kaget menghadapi situasi keadaan seperti sekarang ini. Ya, tidak perlu lagi kita takut. Kenapa? Karena memang sudah ada semuanya tertulis di Alkitab. Saudara tidak percaya? Makanya baca Alkitab. Ya, jangan cuma percaya saya, buktikan betul nggak omongan Pastor Jimmy ini bahwa situasi sekarang ini ada di dalamnya. Ya, saudara, saya katakan ada. Itu sebabnya saya tidak kaget. Saya tidak kaget, saya tidak takut, saya tidak khawatir, saya tidak bingung menghadapi keadaan situasi sekarang ini. Mau seburuk apapun. Mengapa? Sekali lagi, karena saya sudah tahu bahwa saya akan masuk di dalam situasi seperti sekarang ini, maka saya harus memperlengkapi diri saya dengan persenjataan yang kuat. Karena saya sudah tahu akan keadaan ini, maka saya sudah sediakan. Orang bilang sebelum sakit kita sudah sediakan obatnya dulu. Ya, dan ada pepatah yang sering kita dengar adalah sebelum hujan kita sudah sedia payungnya. Sehingga pada waktu kita berjalan keluar, pada waktu kita jalan-jalan, tiba-tiba hujan, kita tidak kaget lagi. Dan kita tidak mengalami tubuh kita, baju kita basah kuyup. Tidak. Kenapa? Karena kita sudah punya payung yang kita jaga. Kita sudah punya jas hujan yang melindungi kita. Sehingga kapanpun hujan, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu takut basah. Kita tidak perlu takut sakit. Karena sudah ada perlindungan. Ya. Kita jangan sampai seperti yang firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak mengerti apa-apa. Ya, saya bersyukur kalau hari ini, sekarang ini saja, saudara sudah sedang menonton acara ini, saudara meluangkan waktu nonton acara-acara rohani, puji Tuhan, artinya saudara sedang diperlengkapi. Tetapi satu hal, mari kita belajar dari apa yang sudah terjadi, kita belajar dari keadaan yang sedang kita hadapi, dan jangan kita ulangi lagi. Ya, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Inilah waktunya kita harus berubah. Ya. Saudara, kita mendengar ini bukan cuma sekedar mendengar, tetapi kita mau praktekkan, kita mau lakukan sehingga kita lebih pintar lagi menghadapi segala keadaan. Ya. Nah, saudara, saya tidak tahu keadaan pemirsa yang ada di rumah. Saya percaya ada pemirsa yang sekarang ini begitu tertekan, stres menghadapi situasi terutama keuangan. Tetapi saya juga percaya banyak di antara pemirsa sekarang ini yang tersenyum-senyum mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Mungkin ada saudara yang di rumah katakan, Pastor Jamie, aku sudah punya payung. Puji Tuhan. Pastor Jamie, aku tidak kaget lagi menghadapi situasi. Mungkin bahkan ada yang bilang, Pastor Jamie, aku diberkati kok hidupku di masa sulit ini. Bahkan aku bisa memberkati. Puji Tuhan. Saya bersyukur kalau ada pemirsa yang seperti itu. Dan seharusnya itulah yang terjadi. Tetapi saya mau sampaikan buat saudara-saudara yang sekarang sudah punya payung. Saudara-saudara yang tetap diberkati dalam situasi apapun. Jangan lupa ada rencana Tuhan buat kita. Ya, ada rencana Tuhan buat saudara. Yaitu apa? Saudara diberkati untuk memberkati orang lain. Salurkan berkat yang sudah saudara punya bagi orang lain. Kalau saudara dikasih payung 2, payung 3, jangan pakai payung itu sendirian. Oke, bagikan payung itu kepada yang lain.
supaya teman-teman kita juga tidak kehujanan. Amin, setuju? Baik. Nah, saudara, kira-kira apa sih yang harus kita kerjakan dalam situasi seperti sekarang ini? Dan terutama saya mau katakan kepada kita semua anak-anak Tuhan, ayo jangan sampai saudara menjadi orang Kristen, tetapi saudara tidak mendapatkan manfaat menjadi orang Kristen. Mengerti maksudnya? Jangan sampai saudara bilang, jadi orang Kristen kok biasa-biasa aja ya? Kok nggak ada untungnya ya? Kok sepertinya Tuhan Yesus itu nggak ada? Kok sepertinya Alkitab itu cuma cerita bohong aja, cuma cerita, sekedar cerita. Tidak. Saya mau sampaikan, ya, sudah sangat banyak orang mengalami mujizat, mengalami kasih karunia, mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, yang hidupnya diberkati dengan luar biasa. Termasuk saya. Itu sebabnya sekarang ini saya kembali ada di depan saudara. Kembali saya mau nyampaikan kebenaran firman itu. Ya, saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus yang lain daripada yang lain. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar filosof yang datang memberikan nasihat, wejangan. Tidak. Tetapi Yesus atau Isa yang kita kenal, dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ya, dia yang punya segala-galanya. Dan yang paling pasti adalah dia adalah Bapa yang sangat amat baik. Ya. Saya harap pemirsa di rumah tidak bosan kalau saya terus-menerus mengingatkan betapa baiknya Tuhan kita buat hidup kita. Ya. Kita yang diciptakan dengan sempurna seperti Dia. Kita yang diciptakan spesial, berbeda dengan ciptaan yang lain. Bahkan pada saat ciptaannya, manusia berontak dari Dia, Dia tetap mengampuni, Dia tetap memaafkan. Bahkan Dia datang sendiri untuk menggantikan kita. Kenapa? Karena Dia sangat amat mengasihi kita. Ya, saya terlalu yakin pada waktu kita dulu orang berdosa diselamatkan, apalagi sekarang di firman Tuhan dikatakan di Roma, bahwa pada waktu sekarang kita sudah jadi anak, pasti lebih lagi kita dipelihara oleh Dia. Ya. Baik saudara, coba kita belajar dari buku pintar, buku wasiat dari Tuhan kita, Alkitab. Apa sih yang ditulis dan apa gunanya buat kita? Pedoman apa sih sebenarnya yang sedang ingin Dia berikan buat kita? Saudara, sekali lagi saya mau katakan, ya, apa yang di Alkitab itu sebenarnya semuanya berguna buat saya dan saudara. Itu bukan buat manusia atau bukan buat orang lain, bukan buat pendeta kita, bukan, tetapi buat kita masing-masing pribadi. Bahwa apa yang saya baca di Alkitab, apa yang tertulis di sana itu adalah untuk kebaikan saya sendiri. Yang seperti tadi saya bilang, dengan membaca Alkitab saya sudah sedia payung, sehingga saya tidak perlu terkaget-kaget menghadapi situasi. Oke, bagaimana sekarang jalan keluar dalam kehidupan ini? Ya, saya tahu nggak mudah, saya tahu tidak mudah, dan percayalah tidak akan makin mudah, karena sudah dituliskan menjelang akhir zaman keadaan semakin sulit, ekonomi makin sulit. Bahkan dikatakan ilah akhir zaman adalah mamon, uang. Dan dengan uang inilah iblis sedang bekerja. Iblis sedang menekan anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Supaya fokus daripada orang Kristen berpindah. Supaya orang-orang Kristen tidak punya waktu lagi untuk mencari Tuhan Yesus. Tetapi waktu yang ada dipakai untuk mencari uang, karena kurang, dan kurang. Sehingga sampai satu titik manusia lupa kepada Tuhan lagi. Fokusnya hanya uang, dan uang. Dan saudara tahu, pada waktu seseorang fokusnya kepada uang, pada waktu seseorang sudah keluar dari lingkarannya Tuhan, tidak lagi ada di dalam satu perlindungan yang maha kuasa. Mungkin episode-episode yang lalu saudara sudah dengar. Ya, kalau kita ada di dalam lingkungan, di dalam jangkauan Tuhan,
ada perlindungan. Tetapi pada waktu kita keluar dari jangkauan itu, saudara, kita itu menjadi mangsa daripada iblis. Ya, di firman Tuhan dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling mencari yang dapat diterkamnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saudara, selama kita orang Kristen ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, maka ada benteng perlindungan. Tetapi pada waktu kita keluar dari lingkaran itu menjadi makanan empuk daripada si singa. Tetapi pada waktu kita di dalam, singa tidak dapat berbuat apa-apa. Iblis tidak dapat mengganggu kita. Oke, baik saudara. Kita lihat Tuhan kita, Yesus kita itu siapa? Ya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyatakan dirinya dalam kehidupan ini. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 1-8 dengan jelas dikatakan, ya, akulah pokok anggur yang benar itu. Ya, nah, saudara, Yesus mengibaratkan dirinya adalah pokok anggur, pohon anggur. Ya, mungkin kita di Indonesia tidak terlalu populer dengan pohon anggur. Ya, mungkin kalau bicara pohon pepaya, pohon pisang atau pohon mangga kita lebih mengerti dibandingkan dengan pohon anggur. Tetapi saudara, kalau kita bicara di Israel, karena Israel juga salah satu negara penghasil anggur, ya, yang bagus, di sana akan jelas. Itu sebabnya Yesus menggambarkan dirinya sebagai satu pokok anggur yang kokoh, yang tertanam itu. Dan dikatakan oleh Yesus, kalau saudara kita lihat di firman Tuhan di Yohanes 15 mulai dari ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya. Nah, di ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, kita bersyukur sekali, ya, kalau Yesus tadi mengibaratkan dirinya pokok anggur. Dan dikatakan tadi, kalau anggur pokok ranting-ranting, ya, yang diibaratkan kita para anak-anaknya, manusia yang diibaratkan, ya, yang menjadi ranting daripada pokok anggur itu, dikatakan bahwa kalau ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya buahnya lebih banyak. Dan saudara dan saya adalah ranting yang bersih. Kenapa? Bersih dimaksudkan di sini adalah saudara dan saya sudah ditebus oleh darahnya. Ya, saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, ranting yang luar biasa. Yang melekat kepada pokok anggur itu. Coba saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup sekarang ini. Bagaimana kita menempatkan diri kita di satu posisi seperti ranting itu. Ini yang sebenarnya Yesus yang lagi ajar melalui Yohanes 15 ini. Dia inginkan saudara dan saya di dalam masa-masa sulit ini tidak sampai menjadi ranting yang patah, memisahkan diri. Kenapa? Nanti kita akan baca apa akibatnya. Tetapi Tuhan menginginkan saudara dan saya sekarang ini menjadi ranting yang melekat erat dan lihat apa hasilnya. Di ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, dengan jelas Yesus katakan tinggallah dalam aku. Maksudnya apa? Ya mungkin secara lahiriah kita sekarang ini nggak mungkin tinggal dalam Yesus. Karena Yesus juga sudah tidak ada di dunia ini. Dia sudah ada di surga. Tetapi yang dimaksudnya adalah tinggal di dalam aku adalah tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Karena kita tahu ya, Tuhan, Yesus, Roh Kudus, semua itu adalah satu. Dan di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah
firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara, sebenarnya yang Tuhan katakan adalah tinggal di dalam Dia. Tinggal dalam kebenaran firman itu. Dan firman itu, firman Tuhan yang kita baca ini biar tetap tinggal dalam hati pikiran kita. Artinya saudara, di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yang harus selalu kita ingat, yang harus menjadi pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Nah saudara, bukankah luar biasa tadi Tuhan Yesus telah katakan. Dia mengingatkan di sini kepada kita. Kalau dalam hidup kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan apa yang ada di dalam Alkitab, dikatakan kita sama seperti apa ranting yang patah. Dan dengan jelas saudara dikatakan bahwa ranting yang patah tidak dapat berbuah. Ya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Saudara pasti tahu ya, pohon ada ranting cabang-cabangnya, cabang ranting. Kalau cabang itu terlepas dari rantingnya, dari pokoknya terlepas, patah istilahnya, terputus, kira-kira apa yang terjadi? Pasti di daerah saudara, terutama yang bertani lebih mengerti ya. Kalau sampai ada cabang yang patah, apa yang terjadi? Maka ranting itu atau cabang itu hari pertama layu, hari kedua makin layu lagi, hari ketiga mulai kuning daunnya, hari 4 daun yang kuning itu akan rontok, dan hari kelima dan selanjutnya batang itu pun makin kering, menjadi keras dan gampang dipatahkan. Kenapa? Karena batang itu tidak mendapat saluran makanan. Artinya tidak ada air yang ngalir, tidak ada makanan yang mengalir di cabang itu karena dia sudah terputus. Itu akibat kalau tidak ada firman di dalam hidup kita. Kemudian kita lihat di ayat selanjutnya apa yang dikatakan. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dengar baik-baik, pemirsa yang dikasih Tuhan. Kita sekarang dijadikan ranting oleh Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian ditumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah saudara, melalui ayat-ayat ini dengan jelas sekali ya, saya tidak perlu bahas lebih jauh lagi adalah, saudara, Yesus sedang menyampaikan kepada kita bahwa dialah sumber kehidupan itu. Ya, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita mendapatkan kehidupan ini pada waktu kita melekat kepada Dia. Kita akan hidup dengan baik kalau kita mendapatkan saluran makanan seperti ranting tadi. Satu ranting itu akan berbunga, berbuah, menjadi besar kalau ranting itu melekat di dalam pokok. Kenapa? Karena dia mendapat makanan. Dia mendapat kiriman makanan dari akar, akar makanan yang ada di dalam tanah disedot oleh batang, naik, kemudian disalurkan melalui ranting ke daun, ke bunga, ke buah, sehingga ranting itu akan berbuah banyak. Selama ranting itu tetap menempel di pohon. Dan kembali Yesus ingin sampaikan, akulah pokok itu, artinya akulah sumber kehidupan itu. Sebenarnya Tuhan lagi berbicara kepada kita, ayo anak-anakku jangan tinggalkan rumahku, kata Tuhan. Istilahnya saudara, kalau kita mau ibaratkan kita ada satu keluarga, ya, orang tua atau bapak. Sebagai bapak itu adalah sumber penghasilan. Dia bekerja, dia mencari uang, dia usaha, ibu di rumah masak. Sebagai anak-anak cuma tinggal menunggu waktunya makan-makan. Pergi sekolah-sekolah. Pada waktunya harus bayar uang sekolah, tinggal ngomong dengan orang tua, Pa, Ma, ini mau bayar uang sekolah. Kita dapat uang, kita pergi. Pa, Ma, aku perlu sepatu. Semua tersedia. Ibaratnya sebenarnya itu. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita, jangan keluar dari rumahku. Ya, betapa baiknya Tuhan. Dan sebenarnya yang dibutuhkan adalah kita ini belajar taat. Dia ingin hidup kita diberkati.
Dia ingin kita tidak mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Penderitaan-penderitaan yang seharusnya tidak perlu kita alami. Dia ingin hidup kita baik, saudara, baik. Tetapi dengan catatan, mari melekat tinggal dalam dia. Dan saudara lihat tadi, ranting itu dia tidak perlu cari makan dari tanah. Ranting itu hanya mendapat suplai, mendapat kiriman makanan dari pokoknya. Artinya saudara, selama kita di dalam Tuhan, saudara akan lihat pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan kita. Dia akan pelihara kita. Memang betul kita harus kerja, setuju. Saya setuju, bukan berarti kemudian kita bangun tidur, cuma berdoa, tidur lagi, nggak bekerja. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi yang saya maksudkan adalah, saudara, kita akan bekerja dengan baik, bekerja dapat lapangan kerja yang baik, bekerja dengan penghasilan yang baik, bekerja dengan tidak perlu banting tulang, tidak perlu harus kerja setengah mati istilahnya. Tidak perlu sampai seperti itu. Kenapa? Karena sumber berkatnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi sungguh-sungguh luar biasa sebenarnya. Dan sekali lagi saya mau sampaikan pemirsa yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada. Percayalah engkau anak yang amat dikasihi Tuhan. Kita semua ini umat pilihan Allah. Dan kalau bagi saudara yang belum terima Yesus atau Isa sebagai Tuhan Juru Selamat, ini berita luar biasa. Ini berita yang dahsyat. Ayo, tidak perlu kita harus melakukan dengan cara kita. Cukup kita bergantung kepada Tuhan. Sumber kehidupan itu. Dan saudara akan lihat supply, kiriman makan itu tak pernah habis-habisnya. Makanan, air itu mengalir. Segala kebutuhanmu akan terpenuhi. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah pencipta segalanya. Allah yang kita sembah adalah pemilik segalanya. Bapa yang kita punyai adalah Bapa yang sangat amat baik, yang mengasihi kita. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa. Ada perjanjian Tuhan. Tuhan suruh kita, apa yang kau mau? Katakan. Bapakmu akan memberi, karena sifat Bapak kita adalah memberi. Ya. Dan ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wah, luar biasa saudara. Ya, ada kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah engkau akan menjadi ranting? Engkau ingin menjadi ranting yang tinggal terima kiriman makanan, air dari surga, sehingga hidup kita baik-baik. Seperti tadi di ayat terakhir dikatakan, sukacita Allah penuh di dalam kita. Apakah itu yang engkau mau? Jika mau, mari izinkan firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam firman itu. Tetapi jika saudara ingin katakan, enggak, aku mau usahaku sendiri, silakan. Tetapi satu hal saya ingin sampaikan, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengatakan Tuhan itu ada di mana. Jangan mengatakan kok Tuhan tidak ada. Tidak. Hari ini saudara sudah mendengar berita sukacita itu. Ya, entah saudara sudah orang Kristen atau bukan orang Kristen, tetapi berita sukacita itu diberikan buat kita. Supaya apa? Karena Tuhan mau semua manusia ciptaannya mengalami yang terbaik. Amin. Karena Dia adalah Allah yang baik. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Baik saudara yang kasih Tuhan, saya ingin berdoa buat pemirsa yang ada di rumah.
Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hari ini kami dengar dan kami tidak mengeraskan hati kami. Kami boleh membuka hati kami dan kami mau belajar Tuhan. Cangkokkan, lekatkan kami kepada Engkau ya Tuhan, pokok anggur itu. Supaya hidup kami berbuah-buah, hidup kami berguna, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ada dalam hidupku, dalam hatiku. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan, jika masih ada pertanyaan boleh menghubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Bersama saya Jamie Suhadi dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia. Shalom.